istilah alam. Apa istilahnya? Alam. Apa yang disebut alam? Alam itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau sholat, ayat apa yang menyebutkan kata alam? Surat apa, ayat keberapa? Surat itu sering baca kan, sholat gak sah kalau pakai selain ayat itu. Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Alamin, alam. Lalu ada yanun. Yanun menunjukkan plural. Alam-alam. Pujian bagi Allah, pemilik, pencipta seluruh alam. Jadi alam itu bukan istilah bahasa Melayu, bukan istilah bahasa Jawa. Alam itu istilah Qur'ani. Apa yang disebut alam? Paling mudah memahaminya adalah kalimat Rabbil Alamin. Rabb berarti pencipta, alamin berarti yang dicipta atau pemilik dan yang dimiliki. Rabb itu misalnya ada ungkapan Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Bapak punya rumah di sini, maka Bapak kalau undang tamu kita sebut sahibul bait, tapi ada istilah lebih fasihnya Rabbul Bait. Rabb pemilik, bait atau pengurus rumah. Rabbul Alamin dapat berarti yang mengurusi alam semesta. Bahwa tidak ada satu biji tumbuhan tumbuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu tetes air turun di muka bumi mengalir di manapun kecuali dengan izin Allah. Tidak ada darah ngalir di Bapak Ibu, sel tumbuh, sel mati kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah itu sibuk atau tidak? Nah, yang diurusi oleh Allah itu namanya alam. Nah, alam itu ada yang dia ciptakan, dia adakan, dia wujudkan dari tiada menjadi ada dengan cara apa? Dengan kudrat iradatnya, dengan lafaz kunnya, itu disebut makhluk yang zahir. Ada yang dia hembuskan. Dia tidak menyebutnya mencipta, tapi dia menyebutnya menghembuskan. Sama-sama diwujudkan, tapi satu Allah gunakan kalimat mencipta, dicipta. Yang kedua Allah gunakan kalimat dihembuskan. Ini yang disalahpahami orang tentang kajian kita salah satunya. Dan saya memilih mengikuti istilah Quran daripada istilah filsafat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wujud selain dirinya. Pertama dalam surat Shad ayat 72, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku mencipta manusia, aku mencipta manusia dari tanah. Ini tubuh kita dari apa? Dari tanah. Tapi Allah menyebut sisi yang lain, yaitu ruh. Allah tidak gunakan kata cipta, Allah gunakan kata hembus. Sama-sama diwujudkan, tapi Allah menggunakan dua istilah yang berbeda, dan itu tidak mungkin sia-sia. Adakah satu kalimat di Quran sia-sia? Tidak ada. Maka gunakan lafaz Qurani. Apa kata Allah? Nafakhtu, aku hembus. Maka Al-Faqir saya menyebut ruh itu bukan makhluk tapi manfuh. Jangan dipotong di tengah. Ya. Jadi selain Allah ada dua jenis wujud. Wujud makhluqi, ada wujud manfuhi. Selain Allah, dan dua-duanya alam. Pertama alam tercipta dengan kunnya fayakun.
itulah dia makhluk. Ada yang dicipta dengan nafakhtu, aku hembus. Ada yang dia terwujud dengan dihembus, disebut dengan ruh. Nyambung? Ya, ini di kitab-kitab masih jarang. Hanya Imam Ghazali yang sudah membuka lahan ini. Apa kata beliau dalam Alkitab Ar-Risalah ala Dunia? Dia berbeda dengan gurunya, namanya Juwaini. Imam Al-Juwaini di kitab Asy-Syamil masih menyebut bahwa ruh itu jismun latif, terpengaruh oleh Mu'tazilah, padahal dia seorang Ahlus Sunnah. Jisim yang halus. Nah, ini istilah kedua. Tapi sebelum istilah kedua ini, kita bereskan dulu istilah alam. Jadi apa yang disebut alam? Berkata musannif, ya, lafzul alam bi fathil lam ma'nahu kullu ma siwallahi ta'ala. Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Berarti ruh bukan Allah. Kalau ditambahin alif lam, mungkinkah Allah menamakan dirinya ar-ruh? Itu pertanyaan yang sampai hari ini sulit dijawab. Kenapa? Allah juga menyebut dirinya nafs. Wallahu yuhadzirukum nafsa. Betul enggak? Allah menyebut sifat dirinya yad, tangan. Ada tangan, tapi bukan tangan ini. Allah menyebut datang, turun. Yang lebih deep, lebih dalam dari semua itu, Allah menyebut dirinya nafs, diri. Allah menyebut dirinya dengan istilah zat dan lain sebagainya. Ya, huwa. Tapi jika ada orang mengatakan Allah itu adalah roh, itu tidak benar. Allah itu adalah nafs, itu tidak benar. Allah itu yad, tidak benar. Tapi jika dia menamakan dirinya dengan itu yang hari ini dirahasiakan. Ya. Oleh karenanya ulama Ahlus Sunnah ya, tidak menyepakati penamaan bahwa atau mensifati Allah dengan yad, tangan, dalam pengertian harfiah. Ya. Tapi kita, kalau saya Asy'arinya mirip dengan Salafi Pak, tapi bukan Salafi. Ini manhaj ulama Sufi yang Ahlus Sunnah. Mereka tidak mentakwil, memaknai ayat-ayat yang diperdebatkan hari ini oleh, mohon maaf, kawan-kawan saya yang Ahlus Sunnah Aswaja. Masih debat tentang Allah istawa, benar nggak? Allah duduk di atas aras, turun. Apakah di manakah Allah? Pertanyaan-pertanyaan begitu kita udah nggak nanyain. Bagi kita, apapun kabar Allah tentang dirinya di Quran, di Sunnah yang sahih, kita beriman. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakbir. Kenapa? Jawabannya istilah yang kedua, jism. Apa arti jism? Kalau tubuh ini jasmani yang bersifat jisim. Jisim dengan jasmani lain. Jisim zat atau benda yang ada materinya, berzahir ataupun halus. Nyambung? Walaupun terlihat mata atau tidak. Maka sel walaupun tidak terlihat oleh mata, satu biji zarah debu walaupun tidak tampak oleh mata, tapi dia disebut dengan jisim. Partikel paling kecil yang tidak dapat dibagi itu namanya jauhar. Apa namanya? Jauhar al-fard. Coba ulangi. Semoga pagi ini otaknya panas. Tapi ini asik Pak. Jauhar itu partikel paling kecil yang ternyata hari ini terjemahannya berubah. Dulu orang sebut atom, sekarang berganti kuantum. Apa yang disebut jisim? Jisim suatu wujud selain Allah yang materi, yang paling kecil tidak dapat dibagi-bagi lagi.
itu disebut jauharul fard. Nah, adapun jika dapat dibagi, dia disebut jauhar aja. Ada yang namanya Pak Jauhar di sini? Ada. Ya. Kalau jauhari lain lagi. Jauhari artinya intan berlian barangkali ya. Ya. Kalau jauhar, ya materi paling halus. Jika dua materi atau lebih tergabung namanya jisim. Gimana? Dua materi jauhar digabung atau lebih, dua atau lebih digabung disebut dengan jisim. Nyambung? Jauharuddin inti agama atau permata agama. Oh, ketua Mansur, Masya Allah. Ya mungkin dulu babehnya ngaji kitab ini ya. Jadi disebut jauhar. Sudah oke? Alam, jisim, jauhar. Jauhar satu materi terkecil itu dia punya karakter, punya kondisi, punya sifat yang melekat. Coba cahaya ini warnanya apa? Putih atau kuning? Putih. Oke, sudah. Cahaya itu masuk ke jisim yang mana? Jisim terbagi dua. Jisim kasar, jisim halus. Cahaya masuk ke mana? Halus. Udara? Halus. Sudah? Ya. Apa warnanya? Nah, ini kita ngelatih otak. Biar nanti gak salah nyembah siapa. Karena ini suka membayang-bayangkan sesuatu. Ya, yang abstrak-abstrak itu. Ini cahaya warnanya apa? Oke, berarti cahaya itu jisim. Oke? Warna cahaya. Cahaya itu merambat atau apa? Dia merambat di udara atau memancar? Dua-duanya, Pak. Tanya orang kimia, dua-duanya. Itu sebabnya bintang yang kita lihat hari ini dia berkedip-kedip kecuali dia dekat. Kenapa dia berkedip? Cahaya itu juga merambat ke ruang dan waktu. Jadi yang kita lihat hari ini bintang malam-malam berkedip, itu dia nggak berkedip di sana. Itu ketika merambat ada gas-gas alam besar itu yang menutupi dia. Makanya mata kita kemudian melihat dia berkedip padahal dia tidak berkedip. Apakah yang kita lihat hari ini bintang itu sebesar itu? Sebesar satu titik itu atau lebih besar? Betapa banyak bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari. Jadi ada bintang yang Bapak lihat malam-malam itu 100 tahun yang lalu sinarnya yang kita lihat. Sinarnya memuntah sok gitu ya. Kita baru lihat 100 tahun yang lalu. Ada yang 200 tahun yang lalu. Maka sekarang mereka yang sudah menghitung dengan teleskop tertentu tidak hanya menghitung apa yang dilihat, juga menghitung pergerakannya. Tambah seru sebenarnya kalau orang kajian alam masuk ke akidah, itu harusnya dia menemukan Allah. Harusnya. Nah, kita ulang. Alam, apa arti alam tadi? Segala sesuatu selain Allah. Ada alam yang dicipta dari tiada menjadi ada, disebut makhluk. Ada yang dihembus, manfuh, yaitu ruh. Ruh itu materi atau tidak materi? Materi atau tidak materi? Immateri. Makanya ulama kita tidak semua mengatakan bahwa ruh itu jauhar.
Tapi ada yang mengatakan itu, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia sebut ruh itu jauhar al-fard, satu subjek yang tidak dapat lagi dibagi-bagi. Tapi itu rumit, ya, nggak usah dibayangkan. Ruh itu rahasia Allah, ya. Pertanyaannya tadi, apakah boleh menamakan Allah ar-ruh? Itu bukan, itu rahasia. Itu rahasia Allah. Kenapa? Allah mensifati dirinya dengan sifat yang lebih mudah daripada kata ar-ruh itu. Yadun, tangan, apalagi tadi turun, betis, nafs, jiwa, diri. Maka secara akli Allah itu lebih pantas menamakan dirinya ar-ruh. Tapi ingat, Allah bukan roh dalam pengertian yang kita pahami. Mohon maaf, ini yang bikin kita berbeda dengan banyak, mohon maaf, ilmuwan sebelumnya. Kita boleh beda nggak Pak? Alhamdulillah al-fakir, ya, walaupun tidak pantas disebut ilmuwan, tapi berkhidmat dengan ilmu sampai hari ini, sampai detik ini bentuk khidmat saya pada ilmu. Kita selalu meneliti hampir setiap hari. Jadi sarapan saya, Bapak Ibu, itu baca kitab. Alhamdulillah, ya. Ini salah satu nikmat dari Allah, karena Allah mengatakan Iqra, membacalah, baik kitab yang tertulis di lembaran ataupun yang tertulis di kolbu. Dan semuanya ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak boleh berbangga dengan ilmu-ilmu yang ada itu, ya. Oleh karena itu ada dua alam, alam makhluk, alam manfuh. Nah, dalam istilah Imam Ghazali, alam jisim, alam al-amr. Alam makhluk, alam amr. Alam makhluk yang zahir yang kita lihat hari ini, sedangkan alam amr itu alamnya ruh. Alam apa? Alamnya ruh. Oke? Berarti ruh juga pada satu alam? Iya. Karena ruh bukan Tuhan, dia bukan Allah, maka dia pada satu alam, satu dimensi yang Allah rahasiakan. Yang Allah mengatakan, aku hapuskan, berarti sumber hambusannya siapa? Oleh karena itu, saya punya beberapa guru yang mengatakan Allah itu zat sumber segala hembusan ar-ruh, ya, sumber segala hembusan ar-ruh, sebagaimana Allah adalah sumber wujud dari semua yang ada di alam semesta. Adakah di alam semesta wujud yang bukan dari wujudnya? Nggak ada. Jadi kita ini dipinjamkan wujud oleh Allah. Jadi kita berhutang wujud, Bapak Ibu, kepada Allah. Oleh karena itu, jalan kepada Allah juga terbagi dua. Jalan amri, jalan khalqi. Jalan rahasia di dalam diri, jalan zahir di luar diri. Gitu. Maka semua ibadah kita sebenarnya dua dimensi. Di situ ada sisi rahasianya, di situ ada sisi yang zahirnya, ya. Haji sampai semuanya ada rahasianya. Tadi sudah apa? Jisim terdiri dari minimal dua jauhar. Jauhar dia mempunyai kondisi, warna, hal, perubahan-perubahan, bentuk-bentuk, itu disebut dengan arad. Apa disebutnya? Ain, ra, dal, dha. Arad. Kita sebut kondisi atau atribut atau sifat. Saya mau tanya, adakah yang Allah cipta tapi tidak di satu ruang? Ada nggak? Biar pagi-pagi otaknya panas, Pak.
Adakah yang Allah cipta tapi tidak berada di suatu tempat? Kalau kata ruang agak ribet, saya turunin bahasanya. Coba bayangkan satu wujud, satu benda tapi tidak berada di satu tempat. Bayangkan. Sanggup? Mustahil? Mustahil? Oke. Maka salah satu karakter utama dari benda bertempat. Nyambung? Itu goalnya. Karena Allah bukanlah benda, maka jangan pernah membayangkan Allah itu bertempat. Masuk? Goal? Bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya. Ya. Kullu muhdatsin mutahayyiz. Setiap yang baru itu bertempat. Oleh karena itu sangat sensitif sekali, nggak nyambung antara Salafi dengan Asy'ari ketika ada satu riwayat hadis yang riwayat ini tidak ada hubungannya dengan perdebatan mereka sebenarnya. Bahwa dalam satu riwayat Nabi bertanya kepada budak perempuan. Pertanyaannya ada 3 versi. Pertama, di mana Allah? Yang kedua, siapa Tuhanmu? Yang ketiga, apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? 3 riwayatnya, Bang. Namun yang di Sahih Muslim, ya, ada beberapa versi 2 minimal yang dipakai oleh teman-teman kita Salafi, kalimat di mana Allah. Pertanyaan di mana itu pertanyaan tempat atau bukan tempat? Walaupun riwayatnya sahih, tapi kontennya bertentangan dengan akal yang sahih. Oleh karena itu, hadis ini diteliti ulang oleh ulama-ulama, ketemu disebut dengan ittirab. Apa arti ittirab? Kontradiksi dengan hadis yang juga sahih. Oleh karenanya, saya kemudian tersenyum. Begitu pentingnya orang memahami Allah dan begitu berebutnya orang merasa paling benar tentang Allah, sehingga berebutlah antara Salafi dan Asy'ari tentang gelar ahlu sunnah ini dari hadis dan masalah ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, langit itu tempat atau bukan? Di langit malaikat, arwah, bintang-bintang, betul? Jika ada riwayat hadis menyebut bahwa di langit itu ada Tuhan, Tuhan bertempat di langit, bertentangankah dengan semua ayat-ayat yang menyebutkan bahwa di langit-langit ada malaikat? Di hadis yang menyebutkan bahwa di langit ada malaikat, ada arwah-arwah Nabi. Di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di saat Isra dan Mi'raj, perhatikan, Isra Mi'raj dari langit pertama sampai ke-7, Nabi jumpanya roh para nabi, bukan berjumpa Allah. Coba cek lagi. Ya, yang ngotot mengatakan Tuhan di langit, berarti hadis Mi'raj bertentangan dengan riwayat Muslim tadi. Padahal hadis Mi'raj juga ada di Sahih Bukhari, juga ada di Sahih Muslim. Ini tidak lagi disebut ittirab, disebut syaz. Apa arti syaz? Hadis yang valid bertentangan dengan hadis yang lebih valid. Dia sebut syaz. Tapi yang syaz isinya, bukan sanad orang-orangnya. Di mana Allah, kata Nabi kepada si budak, ini satu riwayat. Budak menjawab, fis sama, di langit. Di hadis Isra dan Mi'raj, Nabi di langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, terus sampai ke langit ke-7, semuanya Nabi, sampai langit ke-7 Nabi Ibrahim. Jumpa Allah?
bertentangan hadisnya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup menyebutkan bahwa riwayat tentang budak perempuan yang mengatakan Tuhan di langit kontennya bermasalah. Ya, maka yang lebih tepat, saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang non Muslim hari ini mengatakan Tuhan di langit, dia udah Muslim belum? Apakah sah Islamnya dengan mengatakan begitu? Orang masuk Islam, di sini ada mu'alaf, orang masuk Islam, dia mengatakan, aku bersaksi Tuhan di langit. Sudah sah belum Islamnya? Cara orang sah masuk Islam apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah. Baru sah dia seorang Muslim. Oleh karenanya, baca riwayat walaupun zahirnya sahih, tidak cukup, dia mesti dibandingkan dengan riwayat yang lain. Jika riwayat hadis berkaitan dengan akidah, wajib ikut disiplin ilmu akidah. Jika berkaitan dengan hukum fikih, ikuti ulama ahli fikih dan lain sebagainya. Oke? Napas dulu. Allahumma sholli ala Muhammad.